Nama saya Dedi Permono. Saya adalah salah satu guru di SMK Negeri 4 Kota Madiun dan sekaligus sebagai mahasiswa PPG di LPTK IAIN Kediri BED 3 tahun 2022. Pada hari ini, Kamis 12 Januari 2023, kami akan melaksanakan video praktek pembelajaran dengan materi haji memperkokoh kesatuan dan persatuan umat yang akan kami laksanakan di kelas 10 desain produksi busana. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak sekalian? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Alhamdulillah, semoga anak-anak sekalian selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Sebelum dimulai, mari kita berdoa. Ketua kelas bisa mulainya dengan membaca ta'awudz. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Nah sekalian, Pak Dedi akan membacakan absen terlebih dahulu. Aisyah Putri, Akila Nur Fatimah, Alba Yulianti, Amelia Kurniasari, Andini Fitrianingrum, Anggita Deni, Anggun Lailina, Anissa Nur Aila. Alhamdulillah, semua kalian bisa hadir dalam pembelajaran kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Nah, sekalian, sebelum kita mulai, agar lebih semangat, coba kalian cek di laci kalian. Kalau ada sampah nanti bisa dibuang terlebih dahulu, karena kebersihan sebagian daripada iman. An-nazafatu minal iman. Silakan dicek di lacinya atau sekitarnya, mungkin ada sampah. Sudah anak sekalian, setelah cek kebersihan, sekarang coba kalian cek kerapihan, dirapikan pakaiannya yang mungkin masih kurang rapi, dasinya atau lain sebagainya. Silakan bisa dirapikan terlebih dahulu biar kita lebih semangat lagi. Silakan. Sebelum kita mulai pembelajaran, Pak Dedi akan menyampaikan kontrak belajar terlebih dahulu. Yang pertama adalah handphone dilarang dipakai sebelum ada instruksi dari Pak Dedi untuk penggunaannya. Yang kedua, untuk izin ke kamar mandi, Pak Dedi batasi cukup 2 orang, nanti bergantian setelah temanmu kembali ke kelas. Bisa dimengerti? Nah sekalian, untuk menumbuhkan
rasa cinta kita pada tanah air, mari kita menyanyikan salah satu lagu nasional. Silakan berdiri terlebih dahulu. Silakan. Nah, sekarang kita lihat terlebih dahulu ya. Perhatikan. SMK Bisa. SMK apa? Hebat, cermat, terus semangat. Nah, sekalian sebagai motivasi kalian, coba kita lihat bersama-sama apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Jika kamu tidak tahan dengan lelahnya belajar, maka kamu harus tahan dengan perihnya kebodohan. Ini yang perlu kalian ingat-ingat. Jangan pernah menyerah, merasa lelah untuk selalu belajar. Ya. Saja. Habis ini kita akan lanjut materi inti. Nah, sekalian, sebelum masuk ke pelajaran yang baru, Pak Dedi akan menanyakan apa sajakah sumber hukum Islam itu. Saya Pak, sumber Islam itu ada 3, yaitu Al-Quran, hadis, sama ijtihad. Terima kasih, Amel sudah menjawab dengan benar. Pertanyaan selanjutnya adalah sumber hukum Islam yang pertama tadi yang disebutkan Amel adalah Al-Quran. Sekarang, apakah Al-Quran itu? Ada yang bisa menjawab? Saya Pak. Al-Quran adalah firman Allah yang diwahyukan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril dan dituliskan dalam mushaf. Terima kasih, Amel Anissa sudah menjawab dengan benar. Sekarang, yang selanjutnya, apa sih isi dari kandungan Al-Quran itu? Ada yang bisa menjawab? Saya Pak, isi dari kandungan Al-Quran yaitu 1. Tauhid, ibadah, janji, dan ancaman. Terima kasih, Anda Andini dan Ingrum sudah menjawab pertanyaan Pak Dedi. Anak sekalian, kita beri aplaus untuk teman-teman kalian yang sudah menjawab tadi. Ulangan. Anak sekalian, jadi sumber hukum Islam ada 3, Al-Quran, Sunnah atau hadis Nabi, yang ketiga adalah ijtihad. 3 sumber ini adalah sebagai rujukan dalam kita mengambil sebuah hukum Islam. Nah, siapa yang tadi malam mengaji? Angkat tangan. Alhamdulillah. Silakan turunkan kembali. Nah, materi kita selanjutnya adalah tentang ibadah haji. Ibadah haji. Silakan kalian bisa melihat slide yang ada di depan untuk Pak Dedi terangkan tentang tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, sekalian, nanti di akhir pembelajaran ini diharapkan setelah kita belajar tentang ibadah haji, kalian dapat menjelaskan makna ibadah haji dengan baik dan benar. Kemudian kalian dapat menganalisis dalil tentang pelaksanaan ibadah haji dengan benar dan tepat. Yang ketiga, kalian dapat menguraikan syarat haji dengan baik dan benar. Kemudian selanjutnya, setelah pembelajaran ini, kalian dapat menguraikan rukun haji dengan baik dan benar. Kemudian kalian juga dapat menguraikan wajib haji dengan baik dan benar. Dan yang terakhir, kalian dapat mempraktekkan tata cara memakai pakaian ihram dengan baik dan benar. Itu tujuan pembelajaran kita pada pertemuan pagi hari ini. Nah, sekalian, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang materi haji untuk
persatuan dan kesatuan umat. Sebelum masuk ke materi, Pak Dedi akan bertanya terlebih dahulu. Apa yang dimaksud dengan ibadah haji? Ada yang bisa menjawab? Silakan angkat tangan. Pak, haji berarti menziarahi atau mengunjungi Baitullah Ka'bah di kota Mekah Al-Mukarramah dan sekitarnya untuk melaksanakan ibadah-ibadah tertentu seperti wukuf, tawaf, sa'i, melontar jumrah, dan lain sebagainya dengan cara tertentu dengan waktu yang sudah ditentukan. Action. Ya, terima kasih Anggita Dewi yang telah menjawab haji dengan benar. Sekarang pertanyaan kedua adalah apa yang disebut dengan umroh? Silakan angkat tangannya. Saya Pak, umroh artinya ziarah atau berkunjung, sedangkan menurut istilah atau syariat, umroh adalah berkunjung ke Baitullah untuk melakukan tawaf dan sa'i tanpa melakukan wukuf di Arafah dalam waktu yang tidak ditentukan. Nah sekalian, silakan kalian memperhatikan dan menganalisis video yang akan Pak Dedi putar di layar ini. Silakan kalian perhatikan, kalian analisis, nanti tolong diberi tanggapan apa yang kamu dapat dari tayangan video ini. Sesuatu yang dilaksanakan dalam ibadah haji. Jika tidak dilaksanakan, hajinya tidak sah. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah berani memberikan tanggapan tentang video yang telah Pak Dedi sampaikan tadi. Mari kita sama-sama memberikan aplaus buat teman-teman kita. Ya, selanjutnya ada pertanyaan dari kalian. Silakan. Saya Pak, apa perbedaan rukun haji dan wajib haji? Tadi ada pertanyaan bagus dari teman kalian Anggun. Mungkin ada yang bisa bantu menjawabnya. Silakan angkat tangannya. Saya Pak, menurut saya rukun haji bila tidak dilaksanakan tidak sah. Yang wajib haji bila dilaksanakan tetap sah namun membayar denda. Pak, saya mau nanya, apa yang termasuk wajib haji? Mungkin dari kalian ada yang bisa bantu menjawab, silakan angkat tangannya. Saya Pak, yang termasuk wajib haji adalah ihram dari mikot, bermalam di Muzdalifah, bermalam di Mina, melontar jumroh Aqobah, melontar jumroh Ula Wusta dan Aqobah, menjauhkan diri dari hal-hal yang diharamkan selama ihram, tawaf wada. Saya mau nanya, apabila seseorang memiliki kelebihan harta, bolehkah ibadah haji setiap tahun? Bagus, tadi ada pertanyaan dari teman kalian Santika yang menanyakan bagaimana ketika seseorang mempunyai kelebihan harta, apakah boleh ibadah haji setiap tahunnya? Mungkin dari teman-teman kalian ada yang bisa bantu menjawab pertanyaan tersebut. Yang bisa menjawab silakan angkat tangannya. Saya Pak, menurut saya boleh, akan tetapi yang diwajibkan oleh Allah hanya satu kali seumur hidup. Nah sekalian, tadi di awal sudah kita melakukan stimulus, memperhatikan video. Sekarang Pak Dedi akan menjelaskan tentang pengertian haji. Nanti juga Pak Dedi sampaikan rukun haji, kemudian juga syarat haji dan wajib haji.
Yang pertama adalah pengertian haji. Secara bahasa, kata haji artinya sengaja berziarah, mengunjungi atau menuju tempat tertentu. Sedangkan secara istilah haji berarti menziarahi atau mengunjungi Baitullah Ka'bah di kota Mekah, Al-Mukarramah dan sekitarnya untuk melaksanakan ibadah tertentu seperti wukuf, tawaf, sa'i, melontar jumrah dan lain sebagainya dengan waktu dan cara-cara yang telah ditentukan. Itulah yang dinamakan haji. Kenapa? Haji catatannya ada waktunya tertentu, syarat-syaratnya tertentu. Waktunya yaitu dilaksanakan pada bulan Dzulhijjah. Selanjutnya, dalil melaksanakan ibadah haji akan berdiri saya dibacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Shadaqallahul adzim. Yang artinya di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa masukinya Baitullah, maka amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Quran Surat Ali Imran ayat 97. Syarat wajib haji yang pertama adalah Islam. Yang benar melaksanakan ibadah haji tentu harus beragama Islam, balik dewasa. Anak-anak tidak wajib. Berakal sehat, yang selanjutnya merdeka, bebas, sedang tidak dalam tahanan. Yang selanjutnya adalah mampu istitoah, mampu dari harta, fisik, rohani, dan jasmani. Haji diwajibkan atas orang yang kuasa dan mampu 1 kali dalam seumur hidupnya. 1 kali dalam seumur hidupnya. Tadi setelah syarat haji, sekarang wajib haji. Tadi sudah disampaikan oleh teman kalian, kalau wajib haji apabila ditinggalkan hajinya tetap sah, tapi harus membayar denda. Apa saja? 1, memakai ihram dari mikot, dari tempat kita mulainya. Kemudian mabit di Musdalifah, mabit atau bermalam di Mina. Kemudian melompat jumroh Aqabah, tawaf wajah, kemudian meninggalkan larangan-larangan saat berihram. Yang terakhir adalah melompat ketika jumroh, dimulai dari jumroh ula, wusta, Aqabah pada hari tasrik. Sedangkan rukun haji, kalau rukun haji adalah apabila ditinggalkan maka hajinya tidak sah dan wajib mengulanginya di tahun berikutnya. Yang pertama adalah niat ihram, wukuf di Arafah, tawaf ifadah, sa'i, tahallul, dan terakhir harus tertib, tidak boleh tidak berurutan, harus berurutan. Nah sekalian, Pak Yedi akan mensimulasikan tata cara memakai pakaian ihram untuk umroh maupun haji. Untuk putra, jadi pakaian ihram terdiri dari 2 kain yang tidak berjahit. Begitu juga dengan sabunnya. Jadi kalau yang bawah digunakan seperti memakai sarung.
jahitannya. Ini khusus untuk pelaksanaan ibadah umroh ataupun haji. Untuk yang ini, yang atas itu begini. Kalau nanti ketika ingin tawaf ini kelihatan. Nah, bisa dimengerti. Nanti kita akan praktekkan satu persatu. Untuk yang putri pakaiannya diusahakan yang bersih, disunahkan putih, disunahkan berbaju putih. Dilarang memakai cadar bagi yang putri, dilarang memakai topi juga tidak boleh. Kalau payung masih diperbolehkan. Setelah ini kita akan membuat diskusi kelompok. Nah, sekarang setelah penjelasan dari Pak Dedi, habis ini kalian bisa bagi kelompoknya. Nanti setelah itu Pak Dedi sudah membagi tugas kelompok masing-masing. Kelompok pertama nanti membahas apa hikmah dari pelaksanaan ibadah haji. Kelompok kedua, apa perbedaan rukun dan wajib haji. Dan kelompok tiga menyebutkan macam-macam haji. Silakan kalian bisa merubah susunannya bangku biar lebih mudah untuk membuat kelompok. Silakan dimulai. Kalian sudah menempati kelompoknya masing-masing. Pak Dedi akan bagikan lembar jawaban untuk mengerjakan tugas diskusi kelompok seperti yang Pak Dedi sampaikan di depan tadi. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silakan dikerjakan. Diskusi, silakan mempresentasikan hasil diskusi kalian dimulai dari kelompok 1. Siapa yang membacakan hasil diskusi untuk kelompok 1? Saya, Pak. Apa hikmah dari pelaksanaan ibadah haji? 1. Menghapus dosa. 2. Melipat gandakan pahala. 3. Mempertebal dan memperkuat iman dan takwa pada Allah Ta'ala. 4. Mengenal tempat-tempat bersejarah. 5. Semakin mempererat tali silaturahmi atau ukhuwah Islamiyah karena persaudaraan umat Islam tidak lagi berdasarkan ikatan darah tetapi akidah. Ya, tepuk tangan untuk kalian. Silakan siapa yang akan presentasikan? Saya, Pak. Silakan dulu. Apa perbedaan rukun dan wajib haji? Rukun haji adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan dalam ibadah haji. Jika tidak dilaksanakan, tidak sah hajinya. Wajib haji adalah hal yang juga harus dilaksanakan dalam ibadah haji, tetapi jika tidak dilaksanakan, hajinya tetap sah asal diganti dengan membayar dam atau denda. Ya. Untuk kelompok yang terakhir, silakan maju ke depan. Siapa yang mewakili? Saya, Pak. Sebutkan macam-macam haji. Ifrad, yaitu melakukan ihram untuk mengerjakan ibadah haji dahulu dan setelah selesai seluruh amalan ibadah haji baru berifram untuk ibadah umroh. Haji dengan cara ifrad ini tidak dikenai dam atau denda. Tamattu, yaitu melakukan ihram untuk mengerjakan umroh di bulan-bulan haji. Setelah selesai seluruh amalan umroh langsung mengerjakan ibadah haji.
Cara tamattu ini dikenai denda atau dam. Qiran, yaitu melaksanakan ihram untuk ibadah haji dan umroh sekaligus secara bersamaan. Cara qiran ini dikenai denda atau dam. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk sebelum kita akhiri, silakan dari kalian yang bisa menyimpulkan apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Silakan, ada yang bisa? Saya, Pak. Silakan maju ke depan. Halo, Kak. Haji berarti menziarah atau mengunjungi Baitullah Ka'bah di kota Mekah Al-Mukarramah dan sekitarnya untuk melaksanakan ibadah-ibadah tertentu seperti wukuf, tawaf, sa'i, melontar jumrah dan lain sebagainya dengan cara tertentu dengan waktu yang sudah ditentukan. Rukun haji, ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, taidul dan tertib. Sedangkan wajib haji 1. Ihram dan mikot, 2. Bermalam di Muzdalifah, 3. Bermalam di Mina, 4. Melontar jumlah Aqabah, 5. Melontar jumlah ulah Wusta dan Aqabah, 6. Menjauhkan diri dari hal-hal yang diharapkan selama ikram, 7. Tawaf wada. Rukun haji adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan dalam ibadah haji. Jika tidak dilaksanakan, tidak sah hajinya. Wajib haji adalah hal-hal yang juga harus dilaksanakan dengan ibadah haji. Tetapi jika tidak dilaksanakan, hajinya tetap sah asal diganti dengan membayar dam atau denda. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk teman kalian. Nah, sekalian, pada dia akan mengambil kesimpulan. 1. Yang pertama, haji adalah menziarahi ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang telah ditentukan dan waktu yang ditentukan. Sedangkan umroh waktunya bisa kapan saja. Itu yang pertama. Yang kedua adalah rukun dan wajib haji. Kalau rukun tadi sudah dijelaskan teman kalian, kalau rukun sesuatu yang harus dikerjakan. Apabila tidak dikerjakan, maka hajinya tidak sah alias batal. Kalau wajib haji itu hal-hal yang apabila tidak dikerjakan atau ditinggalkan tetap sah, akan tetapi harus membayar denda. Setelah ini silakan kalian keluarkan handphone untuk mengerjakan LKPD, LKS. Nanti akan Pak Desi beri linknya untuk kalian kerjakan di sini. KPD sudah kalian kerjakan, kalian dilihat tadi teman kalian yang namanya Al-Qubah meraih nilai tertinggi, tepuk tangan. Terima kasih, semoga nanti yang lainnya bisa meniru temannya supaya lebih semangat belajar ya. Nah sekalian, untuk minggu depan nanti kita akan praktek manasik ibadah haji dari awal sampai akhir. Setelah itu, sebelum kita tutup, kita yel-yel terlebih dahulu biar semangat. Oke? SMK bisa. SMK 4 hebat. Nah sekalian, mari sama-sama kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Allahumma amin. Dan kita semoga suatu hari nanti bisa melaksanakan ibadah haji ataupun umrah. Allahumma amin. Mari kita sama-sama baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin.